Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 2005097437. Di sini saya ingin mereview game Nerto Puzzle atau Numbered Photo Puzzle. Ada materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian game. Yang kedua, pengertian game berbasis web. Yang ketiga, metode game. Yang keempat, definisi game Nerto Puzzle. Lalu ada pengertian game. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi-strategi yang rasional. Lalu ada pengertian game berbasis web. Game berbasis web atau web-based game atau yang sering disebut sebagai web game merupakan suatu permainan komputer digital yang dapat dimainkan melalui aplikasi peramban web atau web browser. Permainan ini memungkinkan seseorang dapat bermain game tanpa harus melakukan instalasi program. Cukup dengan membuka alamat domain web, permainan tersebut selanjutnya dapat dimainkan sesuai petunjuk yang ada. Secara teknis, pengembangan game berbasis web ini dapat dilakukan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript maupun yang sudah mendukung Hypertext Markup Language versi 5 atau HTML5. Lalu ada metode game Nerto Puzzle. Game Nerto Puzzle ini akan menggunakan metode yang sama dengan game 2048, yaitu metode algoritma Grady. Nah, definisi algoritma Grady. Algoritma Grady adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah sedemikian hingga pada setiap langkah mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan, ya, atau prinsip take what you can get now atau ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Lalu langkah kedua, dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Lalu ada elemen-elemen algoritma Grady. Yang pertama, himpunan kandidat C berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah. Yang kedua, himpunan solusi atau S berisi kandidat yang sudah dipilih. Yang ketiga, ada fungsi solusi, menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi. Yang keempat, ada fungsi seleksi atau selection function, memilih kandidat berdasarkan strategi Grady tertentu. Strategi Grady ini bersifat heuristik. Yang kelima, ada fungsi kelayakan atau feasible, memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Yang keenam, fungsi objektif, memaksimumkan atau meminimumkan. Lalu ada definisi game puzzle. Definisi game puzzle, Numbered Photo Puzzle atau bisa disingkat dengan Nerto Puzzle, adalah permainan online berbasis website dengan cara pemain menggabungkan kotak-kotak bernomor tertentu supaya membentuk skor yang telah ditentukan. Nantinya pemain ini terdapat gambar-gambar kamera, komputer atau laptop, dan logo dari bahasa coding di dalam masing-masing kotak. Ada materi pembahasan Nerto Puzzle. Yang pertama, cara bermain Nerto Puzzle. Yang kedua, referensi Nerto Puzzle. Yang ketiga, user interface Nerto Puzzle. Yang pertama, cara bermain Nerto Puzzle. Game Nerto Puzzle ini dimainkan di kotak 4x4 dengan masing-masing kotak terdapat gambar dan angka kelipatan 2 di pojok bawah kotak. Game akan dimulai dengan pemain menggeser kotak satu persatu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Apabila dua kotak dengan angka yang sama bergabung saat digeser, keduanya akan bergabung dan menghasilkan skor di kotak kanan atas, dan akan muncul kotak baru dengan angka yang bertambah dari hasil penjumlahan dua kotak yang bergabung.
Di setiap pergeseran akan ada satu kotak baru dengan angka yang muncul secara acak pada ruang kosong di kotak. Dimulai dari angka 2 hingga kelipatan 2 seterusnya. Kotak skor di kanan atas terus memperbarui skor pemain. Skor pemain berawal di angka 0, lalu bertambah ketika dua kotak bergabung dan membentuk kotak dengan angka baru. Pemain akan dinyatakan menang ketika sudah mencapai target skor yang telah ditentukan. Setelah mencapai skor target, pemain bisa melanjutkan permainan ke level selanjutnya dengan skor target yang bertambah. Tetapi saat pemain tidak bisa menggeser kotak dikarenakan tidak ada ruang kosong dan kotak dengan angka yang sama di sebelahnya, maka terjadilah game over dan pemain harus mengulangnya kembali. Nah, nantinya game ini akan dibuat dengan bahasa pemrograman CSS yang digunakan untuk membuat background game, sedangkan bahasa pemrograman JavaScript digunakan untuk membuat dan menjalankan game. Lalu sebelumnya saya mau membahas mengenai sasaran. Yang pertama, genre yang akan dipakai pada game ini yaitu game platform, lalu skenario game player berupa pemain menggabungkan di dalam kotak-kotak yang bernomor dengan kelipatan 2. Nomor yang sama digabungkan supaya membentuk skor yang telah ditentukan. Nah, target pemain pada game ini yaitu masyarakat umum, dimulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Lalu peneliti menggunakan referensi game 2048 dan menggunakan Canva untuk membuat aset-aset yang akan diterapkan pada game. Nah, referensi pada Nerto Puzzle. Nerto Puzzle ini referensinya dari game 2048 yang diciptakan oleh pengembang web Itali, Gabriel Cirulli pada bulan Maret 2014. Cara bermain game Nerto Puzzle dan 2048 ini akan dibuat sama. Hanya saja berbeda di ketentuan pemenang. Ketentuan pemenang dalam bermain game 2048, pemain diharuskan mencapai target skor 2048 yang nantinya akan muncul di kotak kanan atas. Saat pemain tidak bisa menggeser kotak lagi dikarenakan tidak ada ruang kosong dan kotak dengan angka yang sama juga di sebelahnya, maka terjadilah game over dan pemain harus mengulangnya kembali dari awal. Pada game 2048 ini tidak dapat level, jadi jika pemain sudah mencapai target skor, maka permainan sudah berakhir dan pemain bisa mengulangnya kembali jika masih ingin bermain. Lalu user interface Nerto Puzzle. Yang pertama ada tampilan awal game. Di sini ada tampilan Nerto Puzzle, yaitu sebagai background awalnya. Lalu di sebelah ini terdapat tampilan Nerto Puzzle untuk button start-nya. Lalu ada tampilan level 1 hingga level 5. Tampilan level 1 hingga level 5 akan dibuat sama. Hanya saja skornya yang akan berbeda. Nah, tampilan saat bermain level 1. Langkah pertama, jika sudah melewati tahap awal tampilan start, lalu menuju ke level 1 akan muncul dua gambar berbeda dengan angka di pojok kanan bawah. Seperti ini. Dan terdapat juga angka di gambarnya. Nah, lalu tampilan saat bermain level 1, yang kedua, geser salah satu kotak dengan 4 arah. Ke kanan, ke kiri, ke atas, atau juga bisa ke bawah. Maka hasilnya dua kotak dengan dua nomor yang digabungkan dan menjadi nomor yang bertambah dari hasil penjumlahan. Misalnya 2 plus 2, serta gambar yang muncul akan berbeda. Jadi nantinya, tadi di sini terdapat gambar kamera dan angka 2. Lalu di sini juga terdapat gambar kamera dan angka 2. Jadi kita bisa menggeser gambar ini ke sini dan akan muncul gambar laptop dengan angka 4. Lalu ketika kita menggeser kotak, menggeser gambar, terdapat satu gambar yang muncul dengan angka yang acak. Nah, di setiap angka di pojok kanan bawah akan muncul gambar yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga,
lakukan hal yang sama seperti langkah kedua hingga membentuk skor 128. Di sini terdapat beberapa 3 UI. Di sini terdapat target 128 dan di sini skornya 4. Dan di sini terdapat kita terhitung gesernya sebanyak berapa kali. Nah, kan di angka 4, di nomor 4 terdapat gambar laptop, di angka 2 terdapat gambar kamera, lalu di angka 8 terdapat logo bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya, di sini saya juga membuat tampilan saat bermain level 1. Saya membuat hingga skor 128. Nah, pada angka 2 terdapat kamera, terus angka 4 terdapat laptop, lalu angka 8 terdapat logo bahasa pemrograman C++. Di angka 16 terdapat gambar PC, lalu di angka 32 terdapat gambar kamera digital. Selanjutnya, tampilan ketika menang. Nah, nanti tampilan ketika menang ini terdapat aset yang bertuliskan nice game ketika skor sudah mencapai 128. Lalu ketika kita sudah menang, maka terdapat button untuk next ke level selanjutnya. Nah, tampilan ketika kalah, di sini terdapat level 3, jadi di level 3 kita memakai target dengan skor 1024 dan di sini skornya hanya 1000 dan terdapat gambar-gambar yang tidak bisa digeser, maka artinya gamenya berakhir atau game over. Dan kita bisa mengulang kembali dengan mengeklik link yang ada. Nah, tampilan level setelah bermain tampilan level 1 setelah bermain melewati level 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika sudah menang, maka akan muncul button seperti next ke level selanjutnya. Di sini terdapat tampilan semua gambar. Nah, ini terdapat kamera dengan angka 2, laptop dengan angka 4, bahasa pemrograman dengan angka 8, PC dengan angka 16, lalu kamera lagi dengan angka 32, bahasa pemrograman HTML dengan angka 64, laptop lagi dengan angka 128, kamera dengan 256, hingga mencapai angka 8.192. Jadi itu semua merupakan kelipatan 2, angka-angka yang merupakan kelipatan 2. Nah, untuk kesimpulannya, game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius dan dengan tujuan refreshing. Game berbasis web, atau yang sering disebut dengan web game, merupakan suatu permainan komputer digital yang dapat dimainkan melalui aplikasi peramban web atau web browser. Nah, pada pengertian Nertopuzzle adalah permainan online berbasis website dengan cara pemain menggabungkan kotak-kotak yang di dalamnya terdapat gambar dan bernomor hingga kelipatan 2. Lalu 2 kotak dengan nomor yang sama digabungkan dan menghasilkan nomor dari hasil penjumlahan 2 kotak yang telah digabungkan. Referensi game Nertopuzzle ini yaitu dari game 2048. Nah, di sini saya ingin mencoba bermain referensi dari game Nertopuzzle yaitu game 2048. Nah, jika pada permainan game 2048 aslinya dalam kotak-kotak ini hanya terdapat angka. Tetapi ada seseorang teman saya merubah-rubah game ini dan terdapat gambar-gambar seperti ini. Dan saya ingin memodifikasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Yaitu sama di sini terdapat angka 2, dan ini juga angka 2, dan pada awal game terdapat 2 gambar yang akan muncul. Jadi jika saya geserkan, nah, jika saya geserkan maka akan muncul angka yang sama. Kita geser ke atas. Nah,
Jadi di sini terdapat angka 2, di sini juga terdapat angka 2. Jika digabungkan, maka penjumlahan dari 2 plus 2 yaitu 4. Dan akan muncul angka yang sama, akan muncul angka yang berbeda secara acak dan gambar yang berbeda. Lalu coba kita geserkan ke kiri untuk menjumlahkan dua angka ini. Nah, terdapat satu angka dengan penjumlahan 4 plus 4. Lalu kita coba geserkan ke bawah untuk menjumlahkan dua angka ini. Nah, terdapat gambar yang berbeda dengan gambar yang dengan angka 4. Lalu kita geser ke arah kanan. Nah, muncul gambar acak dan angka yang acak. Lalu kita geser ke kiri untuk menambahkan dua gambar tersebut. Terdapat gambar yang sama dengan angka 4. Lalu kita coba geser lagi. Nah, jika tidak ada yang sama, kita coba geser terus. Nah, di sini terdapat move atau bergerak kita selama 8 kali. Lalu di sini juga kita terdapat skor 20 dan base-nya 20. Yang awalnya yaitu skornya 0 dan base permainannya juga 0. Nah, terus saya ingin menggeserkan lagi. Nah, kita geserkan lagi untuk menjumlahkan. Oke. Di sini juga terdapat angka 16 dengan gambar yang berbeda. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.